Martial Universe, Bab 233. Judul, Buah Seribu Binatang. Bayangan raksasa berdiri tepat di tengah-tengah lembah gunung, sementara aura liar menyebar. Sepertinya semua kekuatan Yuan antara surga dan bumi ini tidak berani mendekatinya, karena mereka mengitari sekeliling perimeter lembah dan terbentuk menjadi lingkaran cahaya seperti gelombang Yuan Power. Tampaknya sangat aneh. Meskipun dia memiliki jaminan tikus kecil, Lindong sangat kagum dengan bayangan raksasa itu sehingga dia tidak berani bernapas sama sekali. Dia mengerti bahwa jika dia ditemukan oleh kera naga kuno itu, dia akan berakhir dalam keadaan menyedihkan hari ini. Cahaya matahari menyinari dari langit sebelum mereka menyinari sosok raksasa di tengah lembah. Kemudian, Lindong akhirnya bisa dengan jelas melihat penampilannya. Ini adalah kera raksasa yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Sepertinya itu ditempa dari baja yang paling keras, sementara cahaya yang dingin namun kuat bersinar di sekujur tubuhnya. Sepertinya yang dibutuhkan hanyalah gerakan kecil untuk memberikan pukulan yang menghancurkan bumi. Wajah kera raksasa ini sangat mengerikan. Selanjutnya, di bagian atas dahinya, sebenarnya ada tanduk hitam yang tajam menonjol keluar. Tanduk hitam itu dipenuhi dengan pola-pola yang tidak jelas dan rumit, sementara aroma kuno dan kuat muncul darinya. Itu tanduk naga. Itu adalah salah satu karakteristik unik yang dimilikinya karena darah naga di dalam tubuhnya. Tanduk naga itu adalah senjata yang sangat kuat. Namun, kera naga kuno tidak akan dengan ringan menggunakannya kecuali ia tidak memiliki alternatif lain. Suara tikus kecil terdengar di dalam hati Lindong. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lindong dengan hati-hati bertanya di dalam hatinya. Jika dia ingin mendapatkan darah esensi kera naga kuno, maka dia harus terluka. Namun, Lindong ternyata tidak mampu mencapai prestasi seperti itu. Lagi pula, begitu dia mengungkapkan dirinya, bahwa kera naga kuno bisa membunuhnya dengan sekali tamparan. Karena itu, sangat mustahil baginya untuk melukai itu. Bersabarlah, mari kita tunggu dulu, ini bukan permainan. Kamu harus sabar. Suara tikus kecil agak serius. Jelas, ia memahami gawatnya situasi yang mereka hadapi. Jika mereka ingin mendapatkan darah esensinya, maka mereka harus terlebih dahulu melukai kera naga kuno. Namun, saat ini, mereka tidak dapat menandingi kera naga kuno itu. Karena itu, ini menciptakan jalan buntu. Lindong dengan lembut mengangguk dan dia tidak banyak bicara saat ini. Kemudian, dia diam-diam duduk di atas sebuah batu di belakang, sebelum dia berbalik untuk melihat ke dalam lembah dari waktu ke waktu. Namun, karena dia takut ditemukan oleh kera naga kuno itu, dia tidak berani menatap tubuh dia. Setelah dia meliriknya sebentar, dia akan buru-buru membuang muka. Lagi pula, dia takut kalau binatang iblis yang begitu kuat mungkin memiliki kemampuan yang tajam untuk mendeteksi tatapan manusia. Saat Lindong menunggu, setengah hari berlalu. Sementara itu, dia duduk di samping lembah gunung tanpa bergerak sama sekali. Bahkan, dia tampak seperti patung. Namun, penantian ini tidak sia-sia. Saat itu secara bertahap mendekati waktu malam, bahwa kera naga kuno yang berkultivasi di dalam lembah gunung akhirnya berdiri. Kemudian, ia mulai berjalan keluar dari lembah gunung dengan langkah kaki yang mengguncang gunung. Sepertinya itu mungkin ingin mencari makanan. Ketika dia melihat bahwa kera naga kuno pergi, kegembiraan muncul di mata Lindong. Namun, dia tidak langsung melompat ke lembah dan mulai menyelidiki. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu sesaat sebelum akhirnya dia melompat ke lembah itu. Tumpukan mayat binatang iblis putih memenuhi lembah itu. Segera, bau mual menyapanya, menyebabkan dia hampir muntah. Lindong dengan pahit menahan bau busuk ini, sebelum dia hati-hati berjalan di sekitar lembah raksasa ini. Lembah ini adalah domain eksklusif kera naga kuno, dan itu hampir seperti tanah suci di Wasteland kuno. Baik manusia atau binatang iblis tidak berani menginjak area ini dengan ringan. Karenanya, secara alami ada beberapa eliksir yang berharga yang hadir. Bahkan, jumlah mereka menyebabkan Lindong sedikit linglung. Namun, meskipun dia tergoda, Lindong tidak terburu-buru mengambil eliksir ini. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya tiba di tempat paling suci di lembah gunung. Ketika Lindong memasuki tempat suci paling dalam, sebuah kolam kecil segera muncul di depan matanya. Air di kolam itu diwarnai merah darah, seperti itu terbentuk dari darah asli dan sepertinya sangat aneh. Namun, apa yang menarik perhatian Lindong bukan hanya kolam merah darah ini. Sebaliknya, di tengah kolam itu, sebenarnya ada dua, satu besar dan satu kecil, buah darah mengambang di sana. Dua buah darah ini tampak sangat aneh dan mereka tampak seperti binatang iblis. Namun, seseorang tidak bisa menyimpulkan jenis binatang iblis itu. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya itu terdiri dari beberapa binatang iblis yang dihancurkan bersama-sama. Penampilannya menyebabkan bulu kuduk berdiri.
Lindong menatap kaget pada buah besar seperti binatang merah darah kecil itu, sebelum dia bertanya. Buah 1000 binatang, tikus kecil tiba-tiba muncul, sebelum mulai dengan aneh-aneh pada buah darah besar dan kecil di tengah kumpulan darah itu. Kemudian, ia tersenyum dan berkata, kera naga kuno itu benar-benar jahat. Dia benar-benar ingin menghaluskan Tossat Beast Fruits. Buah 1000 binatang, apa fungsinya? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Buah 1000 binatang ini tidak terjadi secara alami, melainkan merupakan objek buatan manusia. Namun, cara untuk membuat objek seperti itu benar-benar kejam. Cara untuk membuat satu hanya diketahui oleh binatang iblis tertentu yang kuat yang memiliki garis keturunan kuno. Untuk menyempurnakan buah 1000 binatang ini, kita perlu menggabungkan darah esensi binatang setan yang tak terhitung jumlahnya. Menilai dari tumpukan mayat di luar lembah, mereka pasti mati setelah darah esensi mereka dihisap kering oleh kera naga kuno itu. Sangat kejam, Lindong agak terikat lidah. Kera naga kuno itu benar-benar layak mendapatkan aura biadabnya. Cara dia menangani urusannya sebenarnya sangat kejam dan sadis. Setelah buah 1000 binatang ini matang, kera naga kuno itu akan dapat memanfaatkan kekuatannya untuk berevolusi sekali lagi. Pada saat itu, ia dapat menyaingi praktisi elit panggung nirvana. Selanjutnya, bagi manusia, objek ini juga memiliki sifat temper. Meskipun itu tidak akan memungkinkan seseorang untuk maju ke tahap nirvana, itu cukup efektif untuk melunakkan tubuh seseorang. Mata tikus kecil berbinar seperti yang dikatakan. Jika kamu dapat memperbaiki dan menyerapnya, mungkin tubuh guntur perunggu kamu akan mulai menunjukkan tanda-tanda mempercepat ke tubuh perunggu guntur. Oh, Lindong agak tergerak. Untuk mengolah tubuh perunggu guntur, ia sangat menderita. Namun, selama periode waktu ini, terlepas dari seberapa keras dia berlatih, dia tidak dapat membuat kemajuan pada Bronze Thunder Body. Namun, sekarang, buah 1000 binatang ini benar-benar bisa mencapai prestasi ajaib ini. Haruskah kita mengambil objek ini? Mata Lindong berbinar. Buah 1000 binatang ini jelas bukan harta biasa. Karena dia telah melihatnya hari ini, mengapa dia tidak mengambilnya? 2000 binatang buas ini telah ditandai oleh kera naga kuno itu. Jika seseorang mencoba mencuri mereka, ia akan segera merasakannya dan bahkan dapat menemukan pencuri itu. Sama seperti Lindong tergoda, suara tikus kecil seperti percikan dingin, karena menyebabkan tubuhnya membeku. Jika mencuri itu menyebabkan kera naga kuno kembali, maka dia mungkin bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Selain itu, dia tidak percaya bahwa dia bisa dengan aman melarikan diri dari tahap manifestation demonic beast berdasarkan kekuatannya saat ini. Hehehehe, bagaimanapun, aku memiliki kemampuan untuk menutupi tanda semacam ini. Namun, kata-kata tikus kecil berikutnya menyebabkan hati sedingin es Lindong berubah memanas lagi. Orang itu sangat suka menjebak orang lain. Lalu, lakukan dengan cepat. Jika tidak, begitu kera naga kuno kembali, kita mungkin akan menjadi pupuk untuk kolam ini. Lindong dengan cepat mendesak. Marten kecil mengeluarkan senyum aneh sebelum sosoknya melayang. Saat cakar itu menari, seketika cahaya ungu gelap muncul dari tinjunya. Kemudian, itu berubah menjadi lubang hitam sebelum diam-diam menelan 2000 binatang buas itu. Saat Tossat Beast Fruit menghilang, ombak tiba-tiba muncul di dalam kolam itu. Namun, sebelum getaran itu bisa menyebar, tikus kecil dengan paksa menekannya. Pergi sekarang. Setelah memperoleh Tossat Beast Fruits, tikus kecil langsung kembali sebelum dengan cepat mendesak. Lindong buru-buru mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, bayangan pedang di bawah kakinya melintas sebelum menghilang dengan gagah keluar dari lembah gunung itu. Meskipun tikus kecil dapat menghapus tanda yang ditempatkan oleh kera naga kuno itu, begitu kera naga kuno kembali ke lembah dan menemukan bahwa buah 1000 binatangnya telah dicuri, niscaya akan sangat marah. Karena itu, untuk bermain aman, yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Lindong dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan. Saat tikus kecil menutupi auranya, dia tidak takut ditemukan oleh binatang iblis manapun. Saat ini, yang bisa dipikirkannya hanyalah meninggalkan daerah ini. Lagi pula, dia hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kera naga kuno yang marah. Tak, kaki Lindong mengetuk ranting pohon sebelum sosoknya berlari. Namun, beberapa saat sebelum dia akan keluar dari hutan, hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia berhenti dan menatap dengan hati-hati pada area di depannya. Di daerah itu, sebenarnya ada 4 orang. Saat ini, di kaki mereka, ada mayat iblis bis. Ketika dia melihat binatang iblis itu, wajah Lindong berubah sedikit. Itu karena, ketika dia pertama kali melihat orang besar itu adalah tahap awal form creation beast yang kuat. Namun, sekarang, itu benar-benar telah dibunuh oleh keempat pria itu. Itu kamu, sama seperti Lindong dikejutkan oleh mayat tahap awal form creation beast, tiba-tiba teriakan yang agak akrab bergema. Lindong sedikit terpana sebelum dia berbalik untuk melihat,
hanya untuk melihat bahwa di antara mereka berempat, berdiri Liu Yuntian, yang sebelumnya dia kirim terbang dengan satu pukulan. Anggota dari Sekte Pedang Kuno, ketika dia melihat Liu Yuntian, Lindong sedikit tenggelam. Dia tidak berharap dirinya cukup malang untuk bertemu dengan orang-orang ini. Sama seperti hatinya tenggelam, mata Lindong menyapu mereka berempat. Kemudian, dia menyadari bahwa barisan mereka benar-benar hebat. Selain itu Liu Yuntian, ada juga seorang pria buff pada tahap form creation akhir. Selanjutnya, apa yang menyebabkan pupil matanya bergetar adalah seorang pria tua berambut abu-abu yang belum berbicara sepatah kata pun. Wajah lelaki tua itu suram dan dia terlihat sangat kurus. Namun, kulit di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Terbukti, lelaki tua ini adalah seorang praktisi yang juga temperamen. Selain itu, dia adalah yang paling kuat di antara mereka. Bahkan, dia benar-benar telah mencapai tahap awal Ki Creation. Tiga tetua, ini adalah orang yang sebelumnya menyambar Purple Cloud Fruit kita. Lebih jauh lagi, dia bahkan secara terbuka menghina Sekte Pedang Kuno kita. Ketika dia melihat Lindong, kegembiraan muncul di mata Liu Yuntian, sebelum dia buru-buru berbicara dengan para tetua lainnya. Ketika dia mendengar kata-katanya, wajah Lindong berubah jelek. Kekuatan Sekte Pedang Kuno ini benar-benar melebihi harapannya. Karena usiamu yang masih muda, lelaki tua ini tidak akan terlalu keras padamu. Serahkan buah awan ungu dan enyah dari Wastelans kuno. Di masa depan, dimanapun kamu melihat Sekte Pedang Kuno kita ada, buat diri kamu menyingkir. Pria tua itu mengenakan pakaian abu-abu dengan dingin menatap Lindong, sebelum dia berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, kemarahan iblis melonjak dalam hati Lindong. Namun, lawan-lawannya benar-benar tangguh. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa tidak bijaksana baginya untuk melawan mereka. Lindong, berikan mereka buah awan ungu. Faktanya, serahkan mereka buah 1000 binatang juga. Namun, saat pikiran ini melintas di benak Lindong, suara licik tikus kecil tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong pertama kali terkejut sebelum jantungnya mulai berdebar kencang. Orang itu sebenarnya ingin gunakan harimau untuk melahap serigala. Martial Universe, Bab 234, Judul, Mendesak Macan untuk Menelan Serigala. Pada saat ini, tatapan Lindong dengan cepat berkedip. Langkah tikus kecil itu kejam. Sekte Pedang Kuno adalah sekte terkuat di daerah Wastelans kuno, dan Keranaga kuno juga adalah penguasa tempat ini. Jika kedua pihak ini bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyebabkan Keranaga terluka. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan darah esensi naga kera. Nak, apakah kamu tidak mendengar kata-kata penatua ketiga? Kamu benar-benar akan dilepaskan dengan ringan. Jika bukan karena kebaikan tetua ketiga, kamu pasti harus menghadapi konsekuensinya hari ini. Meskipun sedikit tidak senang bahwa penatua berambut abu-abu tidak segera membunuh Lindong, Liu Yuntian jelas tidak berani mengajukan keberatan atas kata-katanya. Oleh karena itu, dia berteriak dengan keras ketika dia melihat keraguan Lindong. Mata Lindong sedikit menyipit. Segera setelah itu, ekspresi perjuangan terungkap di wajahnya, seolah-olah dia tidak mau. Namun, beberapa saat kemudian, dia akhirnya mendesah kesal, dan dengan membalik tangannya, buah merah darah muncul di dalamnya. Begitu buah merah darah ini dikeluarkan, Lindong tampaknya bereaksi segera, karena ia sangat cepat membalik tangannya dan menyimpan buah merah darah ke lengan bajunya. Ketika dia sekali lagi mengulurkan tangannya, buah yang halus, bulat dan berwarna ungu muncul, sebelum mengepalkan giginya dan melemparkannya ke arah Liu Yuntian. Hehehehe, pilihan bijak. Setelah melihat bahwa dia telah mendapatkan kembali buah awan ungu, Liu Yuntian menyeringai ketika dia terkekeh. Geraman terdengar dari tenggorokan Lindong. Namun, tepat saat dia akan mundur, sesepuh berambut abu-abu itu tiba-tiba menginjak tanah. Berhenti, dibandingkan dengan sebelumnya, ada jejak semangat tambahan dalam suaranya. Aku sudah menyerahkan buah awan ungu kepadamu semua, apalagi yang kamu inginkan? Setelah melihat situasi ini, kemarahan melintas di wajah Lindong saat ia berbicara. Serahkan buah merah darah itu padaku. Ekspresi serakah berkedip di mata sesepuh berambut abu-abu itu, saat dia menatap Lindong, dan mengulurkan kipas daun kelapa seperti tangan. Nada suaranya tegas, dan tidak mengizinkan keberatan dari Lindong. Pada saat singkat ketika Lindong mengeluarkan buah merah darah, dia jelas merasakan kekuatan yang kuat. Kekuatan semacam itu bahkan menyebabkan sensasi sedikit mati rasa muncul di kulitnya. Karenanya, dia tahu bahwa buah merah darah ini jelas merupakan harta karun asli. Setelah mendengar kata-kata penatua berambut abu-abu itu, ekspresi Lindong jelas berubah dengan cepat saat ia buru-buru mundur beberapa langkah. Trio Liu Yuntian juga terkejut dengan hilangnya ketenangan dari sesepuh berambut abu-abu.
Segera setelah itu, ketiganya saling memandang, sebelum perlahan menyebar, dan diam-diam mengelilingi Lindong. Nak, kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan tahap form creation awal kamu, tidak memiliki kualifikasi untuk menolak kita. Penatua berambut abu-abu itu tanpa ekspresi saat dia menatap Lindong dan menyatakan, "Aku berjanji kepadamu atas nama Sekte Pedang Kuno bahwa selama kamu menyerahkan buah merah darah, orang tua ini pasti tidak akan menghalangi kamu, dan bahkan Sekte Pedang Kuno tidak akan membuat hal-hal sulit bagi kamu di masa depan." Menatap ekspresi gelap di mata sesepuh berambut abu-abu itu, ekspresi Lindong dengan cepat berfluktuasi. Pada akhirnya, dia mengepalkan giginya dengan cara yang sangat tidak rela, dan membuka tangannya, ketika buah merah darah berbentuk binatang muncul di dalamnya, yang memancarkan gelombang energi yang melonjak. Aura energi yang sangat kuat. Saat dia menatap buah merah darah berbentuk binatang yang tidak biasa, Penatua berambut abu-abu tidak lagi bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Tangannya mencengkeram dan langsung mengambil buah 1000 binatang dari tangan Lindong. Setelah itu dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan tawa hangat ke langit. Setelah melihat penampilannya, Lindong tampaknya dalam suasana hati yang agak buruk saat dia mendengus. Menuju suasana hati Lindong yang buruk, sesepuh berambut abu-abu tidak memperhatikan. Pada saat ini, hatinya jelas dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Nak, karena kamu telah memberikan hadiah yang sangat besar kepada penatua ini, aku tidak akan mengejar masalah kamu yang tidak menghormati Sekte Pedang Kuno aku. Pergilah." Wajah Lindong agak hijau, dan tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan berlari ke arah hutan, dengan cepat menghilang dari pandangan. Kakak ketiga, apakah kamu hanya akan membiarkan anak itu pergi? Setelah melihat Lindong pergi, Liu Yuntian masih sedikit tidak puas saat dia berkata, "Hehe, ini sudah cukup." Penatua berambut abu-abu itu jelas dalam suasana hati yang sangat baik, ketika ekspresi tersenyum muncul di wajahnya yang tampak menyeramkan. Dia menyimpan tosat bis fruit ke dalam tas Qian Kun dengan jentikan tangannya, sebelum berbalik untuk pergi. Di belakangnya, trio Liu Yuntian saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka bisa mengatakan bahwa buah merah darah yang tidak biasa seharusnya menjadi harta, mereka tidak menyangka itu akan menyebabkan tetua ketiga mereka, yang memiliki harapan yang agak tinggi, menjadi sangat bersemangat. Anak itu benar-benar beruntung. Trio bergumam sebelum dengan cepat menyusul. Ketika keempat menjauh, sosok Lindong sekali lagi muncul di hutan di belakang mereka. Dia memandangi sosok-sosok yang menghilang, ketika sebuah cemoohan perlahan terbentuk di wajahnya. "Tua bangka, kamu harusnya berhati-hati terhadap duri ketika kamu mengambil barang-barang orang lain. Tanda yang aku tempatkan pada tosat bis fruit seharusnya bisa menyembunyikan auranya selama sekitar 2 jam lagi. Mereka seharusnya bisa kembali ke Sekte Pedang Kuno dalam 2 jam ini. Pada saat itu, kera naga kuno akan merasakan auranya dan menemukan mereka." Tikus kecil muncul di bahu Lindong, senyum di wajahnya tampak mengerikan. Lindong menyeringai sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun keempatnya tidak lemah, mereka jelas bukan tandingan bagi kera naga kuno. Setelah dia berangkat, mereka berempat harus melarikan diri seperti anjing, apalagi melukai kera naga kuno. Jadi, untuk membiarkan harimau yang mendesak ini menelan rencana serigala untuk mencapai tahap yang paling sempurna, mereka berempat perlu membawa buah 1000 binatang kembali ke Sekte Pedang Kuno. Dari apa yang Lindong tahu, ada tidak kurang dari 3 praktisi tahap Ki Creation dalam Sekte Pedang Kuno. Menambahkan banyak penjaga dan murid mereka, kekuatan gabungan mereka akan memungkinkan mereka untuk berdiri melawan kera naga kuno. Tentu saja, karena hasil akhir dari tidak ada pihak yang menang dan keluar cedera, Lindong tidak peduli. Bagaimanapun, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Sekte Pedang Kuno, dan itu bukan karena keserakahan mereka, mereka tidak akan menarik bencana seperti itu pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka adalah penyebab kemalangan mereka sendiri. Selanjutnya, mari kita bersiap-siap untuk menonton pertunjukan. Lindong tertawa kecil, sambil menatap hutan di belakangnya. Mungkin, itu tidak akan lama sebelum kera naga kuno mulai menjadi gila. Setelah tosat bis fruit direbut pergi, Lindong dengan cepat meninggalkan area yang lebih dalam dari Wastelands kuno. Pada akhirnya, dia muncul di puncak gunung dan mengamati daerah itu. Saat dia memandang dari atas gunung, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dari bagian terdalam dari Wastelands kuno. Terkandung dalam raungan itu adalah kekejaman dan kemarahan yang tak terbatas. Di hadapan raungan ini, bahkan seluruh pegunungan mulai bergetar, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menggigil. Bahkan dari kejauhan seperti itu, Lindong menggigil, meski hanya sedikit. Sebuah tahap manifestasi binatang iblis memang menakutkan. Sepertinya sudah ditemukan. Lindong dengan lembut menghela nafas saat matanya menatapnya. Seperti yang dia harapkan, setelah deru terdengar, ledakan seperti petir tiba-tiba terdengar dari bagian dalam tanah bergetar.
Sangat mungkin bahwa kera naga kuno yang marah sekarang dengan panik mencari orang yang telah mengambil buah 1000 binatang. Gangguan oleh kera naga kuno ini menyebabkan seluruh Wastelands kuno menjadi gempar. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik, takut bahwa mereka akan menjadi karung tinju bagi kera naga kuno yang sedang mengamuk. Untuk sementara waktu, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mati-matian melarikan diri dari daerah yang lebih dalam. Gangguan besar di Wastelands kuno secara alami ditemukan oleh banyak pencari harta karun di daerah tersebut. Orang-orang di sini jelas sangat akrab dengan tuan tanah terlantar ini. Karena itu, ketika mereka mendengar raungan itu, ekspresi mereka dengan cepat berubah ketika mereka mulai melarikan diri. Saat Lindong berdiri di puncak gunung, dia jelas bisa melihat kerumunan seperti semut yang terus-menerus keluar dari hutan. Tatapan Lindong santai menyapu sebelum melihat ke arah utara. Di sana, banyak pria yang berpakaian serupa dikumpulkan. Ini adalah pasukan dari Sekte Pedang Kuno. Jelas, meskipun Sekte Pedang Kuno adalah faksi terkuat di daerah ini, mereka sangat takut akan keberadaan yang menakutkan yaitu kera naga kuno. Bahkan ekspresi Penatua tahap Ki Creation berambut abu-abu itu serius saat ia menatap dengan bingung ke arah bagian dalam tanah terlantar. Penatua ketiga, apa yang terjadi pada kera naga kuno? Kenapa tiba-tiba menjadi sangat buas? Salah satu penjaga Sekte Pedang Kuno bertanya dengan suara rendah. Jelas, meskipun Sekte Pedang Kuno adalah faksi terkuat di daerah ini, mereka sangat takut akan keberadaan yang menakutkan yaitu kera naga kuno. Bahkan ekspresi Penatua tahap Ki Creation berambut abu-abu itu serius saat ia menatap dengan bingung ke arah bagian dalam tanah terlantar. Setelah mendengar kata-kata ini, Penatua berambut abu-abu menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung tentang situasi ini. Semua orang di seluruh provinsi Great Desolate tahu betapa menakutkannya kera naga kuno ini. Siapa yang punya nyali untuk memprovokasi makhluk ganas seperti itu? Lupakan saja, janganlah kita memikirkan masalah ini dan pertama kembali ke Sekte Pedang Kuno. Penatua berambut abu-abu bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, sebelum melambaikan tangannya dan berbalik ke arah Gunung Pedang Sekte Kuno. Di belakangnya, banyak murid Sekte Pedang Kuno buru-buru mengikuti. Di atas puncak gunung, Lindong menatap murid-murid Sekte Pedang Kuno yang sudah mulai pergi. Senyum di wajahnya semakin lebar ketika pedang melintas di bawah kakinya dan dia mengikutinya dari kejauhan. Sekte Pedang Kuno tidak jauh dari Wastelands kuno dan hanya sekitar setengah jam perjalanan jauhnya. Oleh karena itu, tidak lama sebelum Lindong melihat sekte besar yang didirikan setengah jalan di kejauhan. Markas Sekte Pedang Kuno jelas agak luar biasa. Pedang batu yang panjangnya puluhan meter berdiri di dalam dan mengeluarkan aura pedang yang tangguh. Di sekitarnya, berbagai bangunan dihubungkan bersama dan banyak murid Sekte Pedang Kuno berkeliaran di dalam. Apakah ini kekuatan Sekte Pedang Kuno? Itu memang sangat kuat. Saat dia menatap pemandangan yang ramai, sedikit keheranan memenuhi mata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sekte yang asli. Jelas, ada dunia perbedaan antara itu dan faksi seperti geng Serigala Darah dari kota Yan. Lindong mendarat di puncak gunung agak jauh dari Sekte Pedang Kuno sebelum duduk sendiri untuk bermeditasi. Setelah beberapa waktu, matanya akhirnya terbuka ketika senyum di bibirnya perlahan-lahan tumbuh lebih lebar. Ini adalah waktunya. Lindong bergumam pelan saat matanya berbalik ke arah posisi Wastelands kuno. Segel tikus kecil telah menghilang dan bisa dipastikan bahwa aura unik telah dirasakan oleh kera naga kuno. Selanjutnya, saatnya menikmati pertunjukan yang bagus.